Sedulur, di setiap daerah mempunyai asal-usul dan sejarah sendiri-sendiri. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita mengenai sejarah atau asal-usul Desa Pengging, Kecamatan Banyudono. Selain itu, kita juga akan jalan-jalan keliling area Desa Pengging. Namun sebelum lanjut, untuk yang beragama Muslim yang belum sholat, silakan sholat dulu ya. Sedulur, apakah panjenengan pernah mendengar Desa Pengging? Pasti jawabannya ada yang pernah mendengar tapi tidak tahu tempatnya. Ada juga yang pernah datang ke sini. Ada juga yang tidak tahu sama sekali. Nama Pengging bagi masyarakat Solo Raya dikenal sebagai wisata umbul yang berlokasi di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Namun, tahukah bahwa Pengging memiliki latar belakang sebagai kerajaan di masa peralihan Majapahit Hindu-Buddha ke periode Islam Nusantara? Sebelum lanjut, sedikit informasi bahwa kita sedang berada di Desa Ngaruaru, daerah Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Dan sekarang kita sedang berjalan di Jalan Banyudono Pengging. Terlihat di pinggir jalan banyak sekali ruko-ruko yang ada di sekitaran jalan ini. Selain itu, juga banyak sekali pepohonan yang ada di daerah sepanjang jalan ini. Dilansir dari kajian ilmiah yang ada di laman akademia.edu Selasa 5 April 2022, Pengging adalah nama kuno untuk suatu wilayah yang sekarang terletak di antara Solo dan Jogja. Pusatnya diperkirakan terletak di Kecamatan Banyudono, Boyolali, yang juga disebut-sebut dalam legenda Roro Jonggrang tentang pembangunan Kompleks Candi Prambanan. Sedulur, di depan kita itu ada pertigaan. Kali ini kita akan berbelok ke kiri. Jika sedulur lurus, panjenengan bisa menuju ke alun-alun Pengging. Sejumlah kisah babat tanah Jawa menerangkan bahwa Pengging adalah nama dari seorang ulama, yaitu Ki Ageng Pengging, yang menyebarkan agama Islam di kawasan tersebut. Tokoh ini juga dikenal sebagai sosok pemberontak di wilayah Kesultanan Demak. Kalangan sejarawan Jawa banyak yang menganggap bahwa Pengging adalah cikal bakal kerajaan Pajang yang mengambil alih kekuasaan di tanah Jawa setelah Kesultanan Demak runtuh. Sedulur, di jalan ini kita akan menemukan banyak penjual yang menjual barang-barang bekas. Tak hanya barang bekas, barang baru pun, bahkan makanan juga ada yang jual. Di depan kita itu ada pertigaan. Jika lurus, kita bisa menuju ke arah makam Kiai Kebo Kenongo, yang merupakan ayah dari Raden Joko Tingkir. Di pertigaan ini kita akan menemukan sebuah cerobong besar
yang berada di tengah-tengah jalan. Ini merupakan cerobong asap peninggalan zaman Belanda, yang konon katanya dulu adalah bekas pabrik pewarna kain. Sejarah Kerajaan Pengging. Sejak berkembangnya Kesultanan Mataram dan masa-masa selanjutnya, wilayah Pengging kehilangan peran sebagai pusat pemerintahan. Kawasan ini kemudian berkembang menjadi tempat untuk pelaksanaan ritual keluarga penerus Mataram. Pengelolaan situs sejarah ini pada masa kolonial dilakukan oleh pihak Kesunanan Surakarta, dan sekarang tanggung jawabnya berada penuh di tangan pemerintah Kabupaten Boyolali. Sedangkan keberadaan Umbul Pengging diperkirakan merupakan peninggalan Ki Ageng Pengging ketika zaman peralihan kerajaan Majapahit ke Kesultanan Demak yang dibangun oleh Keraton Surakarta. Penggunaannya pun dikhususkan untuk raja dan kerabat Kasunanan Surakarta. Pada dasarnya, sejarah berdirinya Pengging terdiri dari beberapa versi. Ada versi yang menceritakan bahwa Pengging dibangun oleh Prabu Kusumawicitra pada tahun 1026. Versi menceritakan bahwa tokoh yang berasal dari Pengging berasal dari Adipati Adyaningrat, yang merupakan raja kecil atau adipati yang menguasai wilayah selatan dan tenggawa kawasan Gunung Merapi. Dia gugur dalam pertempuran melawan Kesultanan Demak. Kisah lain menyebutkan Ki Ageng Pengging Hadyaningrat memiliki dua orang putra yang bernama Ki Kebo Kaniagara dan Ki Kebo Kenanga. Dari hasil perkawinan dengan salah satu seorang putri Raja Majapahit waktu itu. Akan tetapi, dari kedua putranya ada perbedaan mengenai keyakinan. Ki Kebo Kanigoro adalah seorang penganut Buddha, sedangkan Ki Kebo Kenanga adalah pemeluk Islam yang lantas dikenal sebagai Ki Ageng Pengging setelah menggantikan kedudukan ayahnya. Ki Ageng Pengging kemudian memiliki anak yang tercatat menjadi penguasa Demak dan menjadi Raja Kesultanan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Selama Jaka Tingkir memimpin, daerah Pengging dijadikan sebagai wilayah Pautian yang dibebaskan dari segala macam pembayaran pajak terhadap pemerintah. Pengging juga menjadi salah satu pusat dakwah Islam. Nama Pengging terus berkibar pada awal abad 18 setelah pusat Kesultanan Mataram pindah ke Kartosuro. Pada saat itu, daerah Kerajaan Pengging memiliki sebuah pesantren yang diasuh Kiai Khalifah Syarif. Ulama itu memiliki santri bernama Zainal Abidin. Singkatnya, Zainal Abidin menjadi abdi dalam Keraton Kartosuro yang pada akhirnya diketahui sebagai Padmanagara yang menurunkan pujangga besar Keraton Surakarta, Yasadipura I, yang handal dalam kasusastran Jawa. Saat meninggal, dia dimakamkan di Ngalian Bendan Banyudono atau kawasan Pengging. Sampai saat ini, setiap Jumat Pahing makamnya dikunjungi para peziarah. Di makam tersebut juga ada tradisi mandi kungkum oleh para peziarah di Umbul Sungsang
yang dipercaya jika berendam hingga ketinggian leher selama 40 hari, segala keinginan akan terwujud. Sedulur, itulah tadi beberapa cerita mengenai Desa Pengging ini. Akhirnya kita telah sampai di alun-alun Pengging. Di alun-alun ini kita bisa leluasa bermain dan berfotoria serta nongkrong bersama teman sepuasnya. Tak heran jika di kawasan Pengging ini banyak sekali para wisatawan yang berkunjung di sini, karena banyaknya umbul-umbul dan tempat bersejarah yang ada di daerah Pengging ini, seperti Umbul Pengging, Umbul Sewu, Umbul Guyangan, Umbul Leses, Umbul Planangan, Umbul Klendat, Umbul Sungsang, dan umbul-umbul lainnya. Selain itu, ada juga tempat ziarah, yaitu makam Ki Kebo Kenongo dan juga makam Ki Pengging Hadyaningrat. Bagaimana sedulur? Apakah panjenengan setelah mendengar dan melihat area Pengging ini minat untuk datang ke sini? Silahkan. Warga sekitar sangat terbuka untuk kedatangan panjenengan. Panjenengan bisa bermain air sepuasnya di umbul-umbul tersebut. Sedulur, jika kita lurus mengikuti jalan ini, maka kita akan kembali lagi di Jalan Semarang Solo. Mungkin cukup sekian perjalanan kita kali ini. Nantikan perjalanan selanjutnya. Terima kasih.